Anda mungkin pernah menemukan orang-orang Kristen yang merasa bisa bertumbuh sendiri. Atau ada yang tetap datang ke gereja tapi tidak pernah benar-benar melibatkan diri di dalamnya. Iman dipandang hanya sebagai urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Lalu gereja dianggap hanya sebagai sebuah pilihan yang bisa dihadiri atau tidak. Dari fenomena ini, mari kita bertanya, apakah baptisan hanya berbicara mengenai iman pribadi? Atau jangan-jangan ada aspek lain dari baptisan yang kurang kita sadari? Terkhusus dalam kaitannya dengan komunitas tubuh Kristus, yaitu gereja. Di dalam perjanjian baru, baptisan tidak pernah berdiri sendiri sebagai pengalaman pribadi. Kisah Para Rasul 2 mencatat bagaimana orang-orang yang sudah menerima Injil dan dibaptis, mereka kemudian hidup dalam persekutuan orang percaya. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, sakramen, dan juga doa. Dalam Galatia 3 ayat 27 dan 28, Paulus menegaskan bahwa mereka yang sudah dibaptis dalam Kristus juga dipersatukan di dalam Kristus. Sehingga perbedaan budaya, suku, atau bahasa tidak lagi membatasi orang-orang untuk menerima janji berkat Allah. Paulus kembali menegaskan kesatuan ini di dalam 1 Korintus 12, bahwa kita yang sudah dibaptis dalam roh, kita juga dibaptis menjadi satu tubuh. Dengan demikian, baptisan bukan hanya menghubungkan kita dengan Kristus, tapi juga menghubungkan kita dengan sesama tubuh Kristus. Bapak-bapak gereja juga terus memegang pemahaman baptisan dalam kerangka yang sama. Siprianus dari Kartago menegaskan bahwa melalui baptisan, seseorang menjadi bagian dari gereja. Demikian pula John Chrysostom yang menyebutkan bahwa mereka yang sudah dibaptis disambut dengan penuh sukacita oleh saudara-saudara seimannya, karena mereka sudah menjadi orang merdeka dan diundang ke dalam jamuan istimewa. Jadi bagi bapak-bapak gereja, baptisan bukan pengalaman pribadi semata, melainkan ritual yang menyatukan seseorang ke dalam satu tubuh Kristus. Dalam tradisi reform, hubungan antara baptisan dengan kesatuan dalam tubuh Kristus juga sangat tegas. Calvin menjelaskan bagaimana baptisan merupakan pintu masuk bagi seseorang ke dalam tubuh Kristus dan diperhitungkan sebagai anak-anak Allah. Demikian juga Herman Bavinck yang menyebutkan bahwa melalui baptisan, seseorang diterima ke dalam komunitas perjanjian, yaitu gereja milik Kristus. Dengan demikian di dalam tradisi reform, menjadi milik Kristus juga berarti menjadi bagian dari tubuhnya. Setelah kita melihat kaitan antara baptisan dengan tubuh Kristus, maka sekarang kita bertanya, apa tujuannya? Kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus karena kehidupan baru di dalam Kristus tidak mungkin dijalani sendirian. Siprianus menganalogikan gereja sebagai figur ibu dan dia mengatakan, seseorang tidak mungkin bisa bersama dengan Allah sebagai Bapa apabila dia tidak bersama dengan gereja sebagai ibunya. Pemikiran Siprianus ini mau menegaskan bahwa di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, iman kita dikuatkan, kita diajar, kita ditegur, dan kita saling membangun satu sama lain. Apakah mungkin seseorang dibaptis tapi tidak hidup dalam gereja? Secara realita, ya, itu bisa terjadi. Tetapi bukan itu yang Allah kehendaki. Baptisan bukan hanya mengikat kita dengan Kristus, tetapi juga menempatkan kita di dalam tubuhnya, supaya kita bisa saling menopang dan saling membangun. Maka pertanyaan refleksi untuk kita renungkan, apakah selama ini Anda melihat diri Anda sebagai bagian dari tubuh Kristus? Atau Anda masih berpikir bisa bertumbuh sendiri? Lalu apa yang Anda mau lakukan untuk lebih menghidupi lagi status Anda sebagai anggota dari tubuh Kristus?